Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi bersama saya. Nama Lailatul Muawanah, NIM 0451682284. Saya akan menyampaikan materi tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital dalam pelajaran Filsafat Ilmu IDIK 4006. Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang satu, makna pilar-pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Yang kedua, yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Yang ketiga yaitu analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Kita perlu lebih dahulu memahami perbedaan antara pilar dan asas agar kita tidak kebingungan dengan dua istilah tersebut. Pilar secara literal mengacu pada makna tiang penguat dasar yang kokoh KBBI 2018. Sedangkan asas mengacu pada makna dasar tumpuan berpikir dan berpendapat fondasi cita-cita hukum dasar KBBI 2018. Dari makna literal ini dapat mengatakan bahwa baik pilar maupun asas sama-sama bermakna dasar, tetapi dalam fungsinya pilar dimaknai sebagai penopang atau penyangga, sedangkan asas dimaknai sebagai fondasi. Jadi, jika kita urutkan makna yang pertama adalah asas, lalu kemudian pilar, asas merupakan fondasi atau dudukan pikiran dan pendapat bagi pendidikan, sedangkan pilar merupakan penopang atau penyangga pembangunan pendidikan dan mengikat sistem pendidikan. Asas dan pilar pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan. Asas-asas pendidikan meliputi yaitu asas peran, asas belajar, dan asas otonom. Sekarang asas peran yaitu peran pendidik, peran peserta didik, dan peran orang tua dan masyarakat. Peran pendidik contohnya yaitu guru atau dosen. Bertindak sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan teladan. Selaras dengan konsep ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso. Sedangkan peran peserta didik yaitu menjadi subjek utama yang aktif mencari tahu, bukan sekedar objek positif yang menerima materi. Yang ketiga yaitu peran orang tua dan masyarakat. Menyediakan lingkungan pendukung, nilai moral di rumah, serta mengontrol efektivitas pendidikan di luar sekolah. Yaitu SUBE, yaitu asas belajar. Belajar sepanjang hayat, lifelong learning. Belajar tidak berhenti ketika seseorang lulus dari sekolah resmi, melainkan proses sadar yang berlangsung seumur hidup untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang selanjutnya, kemandirian dalam belajar, yaitu pendidikan harus menumbuhkan kemampuan siswa, yaitu selaras dengan konsep tutwuri handayani. Dan selanjutnya yaitu aktif dan konstektual. Belajar terjadi secara maksimal saat peserta didik terlibat langsung secara fisik maupun mental, serta menghubungkan materi dengan realitas kehidupan sehari-hari. Sub C yaitu tentang asas otonomi. Otonomi lembaga, desentralisasi, dan MBS, lembaga pendidikan, sekolah, perguruan tinggi, diberikan wewenang mandiri melalui manajemen berbasis sekolah MBS.
Sekolah bebas mengelola anggaran, menyusun kurikulum muatan lokal, dan memilih metode pengajaran yang paling relevan dengan potensi daerah serta kebutuhan siswanya. Otonomi peserta didik yaitu menghargai kebebasan berpikir anak. Siswa diberikan ruang untuk mengambil keputusan, memilih minat bakatnya, serta mengembangkan potensi uniknya tanpa adanya paksaan atau doktrinasi yang kaku. Dan selanjutnya yaitu pilar-pilar pendidikan. Ada a learning to know, a learning to do, a learning to live together, dan a learning to be. Sub A, learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Pilar ini bergeser dari sekedar memiliki keterampilan fisik atau skill ke arah kompetensi untuk menghadapi berbagai situasi dan pekerjaan dalam tim. Sedangkan sub B, learning to do, belajar untuk melakukan. Pilar ini bergeser dari sekedar memiliki keterampilan fisik, skill, ke arah kompetensi untuk menghadapi berbagai situasi dan bekerja dalam tim. Sedangkan sub C, learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Ini adalah salah satu pilar paling krusial di era global. Pendidikan harus mampu menumbuhkan pemahaman tentang orang lain, menghargai keberagaman dan saling ketergantungan. Poin D yaitu learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Pilar ini menekankan pada pengembangan manusia seutuhnya, baik secara fisik, intelektual, emosional, estetika, hingga spiritual. Pilar-pilar pendidikan merupakan fondasi sekaligus kompas yang menjaga agar arah pendidikan tidak goyah di tengah badai disrupsi teknologi. Berikut adalah analisis ringkas dan mendalam mengenai pilar-pilar pendidikan, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta relevansinya di era digital. 1 yaitu makna pilar-pilar dalam konteks pendidikan. Secara harfiah, pilar adalah tiang penyangga yang kokoh agar sebuah bangunan tidak runtuh. Dalam konteks pendidikan, pilar fungsinya sebagai landasan filosofis, metodologis, dan moral yang memastikan sistem pendidikan tetap kokoh, adaptif, dan memiliki arah yang jelas. Jika pilar ini rapuh, pendidikan hanya akan melahirkan generasi yang cerdas, kognitif, akademik, tetapi gampang secara karakter, atau sebaliknya, pilar inilah yang menjaga keseimbangan antara perkembangan zaman dengan nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki. Yaitu prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, semboyan trilogi Bapak Pendidikan Tradisional kita, merumuskan 3 pilar kepemimpinan guru yang sangat ikonik, yaitu 1. Ing ngarsa sung tulodo, yang kedua ing madya mangunkarsa, dan yang ketiga yaitu tutwuri handayani. Pertama, ing ngarsa sung tulodo, di depan memberikan teladan atau contoh yang baik. Seorang pendidik atau guru harus bisa menjadi panutan yang baik bagi murid-murid, baik dari segi sikap, perkataan maupun perbuatan. Karena pada dasarnya anak-anak belajar dengan cara meniru apa yang dilakukan oleh guru. Dan yang kedua, ing madya mangunkarsa, di tengah membangun semangat ide dan pemrakarsa. Ketika berada di antara murid-murid, seorang pendidik harus mampu membangkitkan motivasi, menggugah semangat, menciptakan ide atau prakarsa bersama mereka. Guru bukan hanya mendikte, melainkan teman diskusi apa yang menghidupkan suasana belajar. Selanjutnya yaitu tutwuri handayani. Di belakang memberikan dorongan dan arahan moral. Dari belakang, seorang guru harus mampu memberikan kepercayaan, dorongan moral, dan arahan agar murid berani melangkah maju secara mandiri, bukan mengamati dan menjaga agar murid tidak salah arah tanpa harus membatasi kreativitas dan kemerdekaan mereka untuk berkembang. Esensi dari trilogi ini adalah amo, artinya mengasuh, di mana pendidikan tidak boleh bersifat memaksa, represif,
yaitu melainkan menuntut kodrat alam dan kodrat zaman sang anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya yaitu tentang analisis relevansi di era digital. Trilogi Ki Hajar Dewantoro justru menjadi semakin krusial di era kecerdasan buatan AI dan pembelajaran digital saat ini. Mesin bisa mentransfer ilmu, tetapi mesin tidak bisa mentransfer karakter atau adab. A, yaitu Engarso Sungtulodo, keteladanan digital. Relevansi di era ruang cyber yang penuh dengan informasi palsu, hoax, dan perundungan cyber, yaitu cyberbullying. Guru harus menjadi contoh dalam literasi digital dan etika berinternet netiquette. Dan contoh konkretnya yaitu guru tidak sekedar melarang murid menggunakan AI seperti ChatGPT, melainkan memberikan contoh cara menggunakan AI secara etis untuk riset, menyaring hoax, dan selalu mencantumkan sumber sitasi yang jujur. Poin selanjutnya yaitu Ing Madya Mangunkarso, kolaborator pembelajaran. Relevansi, guru bukan lagi satu-satunya sumber tahu, teacher centered. Dalam pembelajaran daring online, guru bertindak sebagai fasilitator yang mematik diskusi dan mendesain lingkungan belajar yang interaktif. Contoh konkret, guru memanfaatkan platform seperti Google Classroom atau Miro untuk membuat proyek kelompok cyber. Guru masuk ke dalam kelompok cyber tersebut bukan untuk menceramahi, melainkan memicu daya kritis siswa dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik problem basic learning. Yang selanjutnya yaitu Tutwuri Handayani atau otonomi dan dorongan. Relevansinya, era digital menuntut siswa memiliki kemajuan self-regulate learning, belajar mandiri. Guru memberikan ruang kebebasan bagi siswa untuk mengeksplorasi ilmu dari berbagai sumber cyber, namun tetapi mengawasi dari belakang agar tidak tersesat. Selanjutnya yaitu contoh konkretnya, guru membebaskan siswa memilih produk akhir tugas mereka berdasarkan minatnya. Apakah berbentuk video TikTok edukatif, infografis di Canva, atau artikel blog. Lalu memberikan umpan balik konstruktif di akhir proses. Selanjutnya yaitu refleksi, menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan Indonesia saat ini dihadapkan pada dua tantangan besar, krisis karakter, dekadensi moral di media sosial, dan kesenjangan kualitas learning loss. Pilar-pilar Ki Hajar Dewantoro adalah jawaban adaptif untuk persoalan ini, yaitu 1. Mengatasi krisis karakter, nilai Engarso Sungtulodo, memperkuat profil pelajar Pancasila. Karakter anak tidak dibentuk lewat hafalan teori budi pekerti, melainkan lewat pembiasaan berinteraksi secara sehat di ekosistem digital sekolah. Yang kedua, mengatasi kesenjangan pembelajaran melalui Tutwuri Handayani, paradigma kurikulum merdeka yang mendiferensiasi, diakomodasi, teknologi digunakan sebagai alat bantu tools untuk memberikan akses belajar yang adil sesuai kecepatan belajar masing-masing anak, bukan untuk menggantikan sentuhan kemanusiaan dari guru. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan di atas adalah pilar pendidikan bukan sekedar teks historis yang kaku. Konsep Engarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani terbukti melampaui batas zaman timeless. Di era digital, pilar ini bertransformasi, guru berubah peran dari penguasa kelas menjadi navigator digital, kurator informasi, dan penjaga moral. Teknologi adalah mesin penggeraknya, namun pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah kemudinya.
Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.